Halo, bertemu lagi dengan Dongeng Kala Merdeka. Selamat mendengarkan. Di sebuah kaki bukit di daerah Kabupaten Gunung Kidul, ada sebuah dusun yang awalnya damai tentram, mendadak terganggu karena kedatangan seekor ratu nyamuk. Konon katanya, tubuh ratu nyamuk itu amat gemuk, ukurannya sebesar kambing. Dan ia memiliki kaki panjang yang berbulu. Paruhnya amatlah runcing dan tajam. Ratu nyamuk juga menggunakan subang loh di telinganya. Atau mungkin yang biasa teman-teman kenal sebagai anting-anting. Setiap orang atau hewan yang dihisap oleh ratu nyamuk pasti akan meninggal karena kehabisan darah. Mendengar kabar tersebut, warga desa merasa resah, takut, dan cemas. Mereka sampai-sampai takut untuk keluar rumah. Karena merasa terancam dengan kehadiran ratu nyamuk, para warga pun segera berkumpul mengadakan rembuk dusun yang dipimpin langsung oleh kepala dusun. Setahu saya, ratu nyamuk itu memakai sebuah subang yang menjadi rahasia kesaktiannya. Jika memungkinkan, kita bisa saja mengambil subang itu agar kekuatannya menghilang. Dengan kekuatannya yang menghilang, maka nyamuk akan berubah menjadi kecil, ungkap kepala desa. Benar kepala desa, saya juga mendengar kabar itu. Setahu saya, saat ini ratu nyamuk juga sedang siap-siap untuk bertelur. Dengan demikian, berarti dia juga memerlukan pertolongan saat akan mengeluarkan telur-telurnya. Mungkin kita dapat meminta bantuan Mbok Surti sebagai dukun beranak untuk membantunya melahirkan. Saya setuju. Tapi sebelum itu kita harus meminta syarat kepada ratu nyamuk. Mbok Surti, mintalah subang nyamuk sebagai syarat untuk membantu ratu nyamuk mengeluarkan telur-telurnya. Apakah Mbok Surti setuju? Iya kepala dusun, demi kebaikan bersama saya bersedia untuk membantu nyamuk dan memberikan persyaratan tersebut. Akhirnya mereka pun merancang rencana dengan matang. Itu semua agar ratu nyamuk dapat berhenti mengganggu masyarakat dusun. Kini tibalah suatu hari di mana ratu nyamuk sudah saatnya bertelur. Ratu nyamuk langsung meminta tolong ke Mbok Surti untuk membantunya mengeluarkan telur-telur nyamuk. Seperti yang sudah direncanakan teman-teman, Mbok Surti pun mengiyakan dan langsung menyebutkan persyaratan. Sebelum saya membantu kamu, saya memiliki sebuah persyaratan. Tolong berikan subang yang kau miliki ratu nyamuk. Maka setelah itu aku akan membantu kamu untuk mengeluarkan telur-telurmu. Ratu nyamuk mengangguk teman-teman. Ia mengiyakan. Setelah memberikan subang, ratu nyamuk pun terbang ke pohon. Sementara itu, Mbok Surti menaruh subang di tempat yang aman. Kemudian, Mbok Surti pun datang dengan membawa jerami. Mbok Surti menata jerami-jerami itu di bawah pohon tempat ratu nyamuk bertengger. Jerami-jerami ini kusiapkan untuk tempat telur-telurmu nanti, ratu nyamuk, ungkap Mbok Surti. Tapi, tahu tidak teman-teman? Ketika semuanya sudah siap dan ratu nyamuk sudah mau mengeluarkan telur-telurnya, tiba-tiba Mbok Surti dengan cepat membakar jerami yang sudah disiapkannya tadi.
Api pun mulai menyala dengan besar dan kemudian dipadamkan sehingga menimbulkan kepulan asap tebal berwarna hitam. Di tengah kepulan asap itu, teman-teman, mendadak Ratu Nyamuk jatuh ke tanah dan tergelepar. Saat bersamaan juga, tubuh Ratu Nyamuk perlahan-lahan berubah menjadi kecil dan telur nyamuk yang sangat banyak jumlahnya itu tiba-tiba ikut menetas dan melahirkan nyamuk-nyamuk kecil. Ratu Nyamuk kini sudah bangkit lagi, teman-teman. Tapi dia bangun dengan kesal. Bersama anak-anaknya, Ratu Nyamuk langsung mengelilingi Mbok Surti untuk meminta kembali subangnya. Namun, karena badan mereka sudah berubah menjadi kecil, saat nyamuk berbicara, hanya suara dengungan yang terdengar. Ngung, ngung, ngung. Ungkap para nyamuk tak bisa berkata. Dan dari sanalah asal mula mengapa nyamuk berdengung. Oh iya, teman-teman, karena tidak tahan dengan asap jerami itu, Ratu Nyamuk dan anak-anaknya pun terbang meninggalkan dusun tersebut. Namun, mereka terus mengejar Mbok Surti untuk meminta subangnya kembali. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam merdeka!